Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rifa Atunur Mahmudah dari Puskesmas Jetis. Saya akan mengisi materi tentang sehat di masa pandemi COVID dan pencegahan penularan dari COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus di mana yang terjadi pada tahun 2019. Tepatnya pada Desember tanggal 31 Desember 2019, di mana penyebabnya bisa karena dari virus, jamur maupun dari bakteri. Gejalanya apa aja? Yang pertama, gejala umumnya panas, batuk, pilek, serta disertai dengan kadang sesak nafas, kemudian nyeri telan, pusing, dengan yang varian terbaru bisa sampai tidak bisa tidur dan pusing yang berlebihan. Nah, penularannya seperti apa? Yang pertama bisa melalui droplet. Droplet itu percikan dari air liur kita pada saat kita batuk atau bersin, sehingga kita pas saat tidak pakai masker akhirnya meludah mengenai daerah-daerah sekitar, misalkan di meja, kemudian kita memegang meja yang sudah terkena, kemudian kita megang hidung, mata, akhirnya masuklah ke saluran pernafasan, akhirnya kita bisa terkena COVID. Yang kedua, salaman, misalkan kontak fisik, jadinya bisa salaman bareng, kemudian bergandengan, pelukan, salah satunya seperti itu. Kemudian kontak langsung sama tidak langsung yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kalau percikan bisa langsung dari teman seseorang yang satu dengan teman seseorang yang lainnya. Jadi pada saat kita sakit sebaiknya kita harus tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan jangan sampai saat bersin atau meludah pada saat sakit itu tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadinya untuk menghindari supaya tidak terjadi kontak satu dengan kontak yang lain, makanya jaraknya juga 1-2 meter. Nah, ini 7 langkah mencegah penyebaran penyakit. Yang pertama, kita harus sering cuci tangan. Cuci tangan harus menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir selama 20 detik. Kemudian yang pertama air mengalir, kemudian dituangkan di tangan, kemudian diratakan di punggung, di sela-sela jari, di ibu jari, kemudian di ujung-ujung kukunya juga. 6 langkah cuci tangan. Kemudian yang kedua, kita hindari untuk menyentuh hidung, mata, kemudian sama mulut. Kemudian yang ketiga, tutup mulut pada saat batuk atau bersin dengan menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Jadi etika batuk yang benar seperti ini. Kemudian yang keempat, hindari keramaian. Yang kelima, diam di rumah jika merasa sakit. Jadi misalkan batuk, pilek, demam, udah di rumah aja biar tidak menularkan ke teman-teman yang lainnya. Yang keenam, bila terjadi batuk, pilek, segera hubungi sarana kesehatan, misalkan ke posko atau posko kesehatan atau puskesmas atau klinik-klinik terdekat pulih. Kemudian yang ketujuh, ikuti informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan. Sudah saya jelaskan tadi cara cuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan 6 langkah. Nah, kapan sih saatnya kita mencuci tangan itu? Saat kita keluar rumah, masuk keluar rumah, kita harus cuci tangan. Kemudian saat sebelum makan dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Kemudian batuk, setelah batuk, belum batuk, kita harus cuci tangan. Saat membuang tisu, setelah membuang tisu, bekasnya batuk, kita juga harus cuci tangan. Kemudian habis BAK dan sebelum menggunakan masker dan sesudah menggunakan masker. Nah, kenapa kita pentingnya menjaga jarak? Yang pertama, untuk menghindari tentuan tadi. Kita nggak tahu, kita di luar sana banyak orang yang OTG itu orang yang tanpa gejala. Kita nggak tahu dia pembawa virus apa enggak. Jadi kita berusaha untuk menjaga jarak dengan mereka-mereka yang kelihatan nggak ada keluhan. Jaga jaraknya yang baik 1-2 meter. Nah, kapan kita harus menjaga jarak? Yang pertama, kita di tempat umum, kemudian menjaga jarak di tempat-tempat keramaian, misalkan di tempat rekreasi. Kemudian kita kalau bisa tidak keluar
kota dulu, jadi di rumah aja. Jadi bekerja dan belajar dari rumah, sholat pun juga gitu, beribadah pun juga kalau bisa di rumah dulu. Nah, yang sekarang, yang terbaru memakai masker, kita menggunakan masker 2 lapis untuk saat ini. Yang pertama masker medis bagian dalam, kemudian dilapisi dengan masker kain. Itu tujuannya untuk memampatkan partikel-partikel supaya virus tidak bisa menembus masuk ke dalam saluran nafas kita. Jadi untuk saat ini kita harus menggunakan double masker, tidak diperkenankan untuk menggunakan 2 masker medis. Jadi masker medis dulu, kemudian bagian luarnya masker kain. Nah, ini apa saja yang dilakukan di rumah agar kita tetap sehat? Yang pertama, kita harus tetap aktif, tetap olahraganya dengan intensitas 30 menit dalam 1 hari. Jadi kita harus, kalau misalkan jalan, jogging boleh, pokoknya intensitasnya setiap hari 30 menit. Kemudian kelola stres, jangan banyak pikiran. Kemudian manajemen pola tidurnya juga, tidur cukup. Kemudian segera ke rumah sakit apabila keadaan darurat. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, makanan yang sehat, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna harus tetap kita lakukan ya. Yang pertama nasi, lauk pauk, sayur-sayuran sama buah. Misal kalau untuk susu boleh untuk tambahan. Nah, ini untuk yang air, yang susu untuk pengganti air bisa dengan menggunakan dalam 1 hari kita harus bisa menghabiskan 7-8 gelas air dalam sehari untuk meningkatkan supaya kita tidak terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan dalam tubuh kita. Jadi selain dapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, kita harus suplai airnya yang banyak. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan imun tubuh? Yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup yaitu untuk dewasa 7-8 jam. Jadi untuk kedepannya jangan begadang, kemudian jangan main gadget yang terus-terusan, biar istirahatnya kita pun juga tercukupi. Kemudian perbanyak makan dan sayur-sayuran. Kandungan vitamin, mineral dalam tubuh, terutama sayuran hijau, wortel, tomat itu lebih baik. Kemudian rutin berolahraga tadi 30 menit, bisa jalan kaki, bisa jogging. Kemudian hindari stres, jangan pakai rokok, hindari rokok, alkohol ataupun obat-obatan yang terlarang. Dan jangan lupa konsumsi vitamin. Dan yang ini nanti bakalan ada vaksin untuk usia 12-18 tahun. Jadi nanti buat adik-adik yang usianya 12-18 tahun sudah bisa divaksin. Jadi untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh kita terhadap COVID, jadi nanti wajib divaksin. Nah, untuk kita sekolah kan daring, jadinya kita nanti kan sering berhadapan dengan laptop. Jadi kita antisipasinya, yang pertama kita harus juga mengelola mata kita ya, biar tidak lelah. Jadinya kita yang pertama 20 menit kita melihat laptop, kemudian 20 detik kita harus melihat jauh ke depan, atau 20 jaraknya 20 kaki, jadi atau 6 meter lihat ke depan untuk mengistirahatkan mata kita supaya tidak lelah. Nah, jadi kesimpulannya kita harus tetap menjaga diri dari COVID-19. Yang pertama lebih sering cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian berserat, kemudian tingkatkan istirahatnya yang cukup, tetap pakai masker, jangan nggak pakai masker, harus patuhi protokol kesehatan, kemudian olahraga yang cukup, minumnya juga harus cukup, jaga jarak. Kalau nggak ada kepentingan, jangan keluyuran terlebih dahulu. Sekian dari saya, salam sehat, sukses selalu, berjaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.